Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'du. Baik teman-teman dari Nabi terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dalam rangka kita melanjutkan kajian kita sama belajar yang semoga dengan hal tersebut Allah mudahkan langkah kita semua menuju surganya. Dan sebagaimana biasanya pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian ringkasan Riyadhus Shalihin. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita sampai ke bab fil muhafadzah alal amal. Fil muhafadzah alal a'mal atau memelihara amalan-amalan. Sebagaimana biasa saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Baik, harusnya sudah muncul. Oke, sebagaimana biasanya kita bacakan hadisnya ya. Qala al-musannif wa an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nama an hizbihi minal laili au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salat faqara'ahu ma baina salatin wa salati zuhri. Ini kayaknya ada yang kepotong ya. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Ini agak aneh ketika pindah dari Word ke apa namanya PowerPoint, sebagian kadang-kadang suka kepotong begitu ya. Saya juga bingung tuh kenapa tiba-tiba ada kata yang hilang gitu. Dikorupsi gitu ya. Jadi faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dari sahabat Umar Ibnul Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang tertidur sehingga ia tidak membaca wirid malamnya atau sebagian darinya, lalu ia membacanya di antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat baginya seolah-olah ia telah membacanya pada malam hari. Ini adalah redaksi hadisnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana fawaid atau fikul hadis yang disampaikan oleh penulis kitab Bahjatun Naudhirin, Syarah Riyadhus Shalihin. Baik, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah kata hizb. Ya, kata hizb ini biasanya memang muncul kalau kita melihat buku-bukunya para ulama, kata hizb ini biasanya muncul. Apa yang dimaksud dengan hizb? Kata beliau, hizbuhu, kata penulis Bajatun Nadhirin, huwa ma yaj'aluhul insanu ala nafsihi min salatin aw qiraatin aw ghairiha. Yang namanya hizb itu adalah ketika seseorang itu menjadikan apa ya, sebuah tradisi ya, baik itu berupa sholat, berupa bacaan Quran atau yang semisalnya, zikir-zikir ya. Nah, ini pengertian dari hizb ya. Jadi suatu kebiasaan atas suatu ritual ibadah tertentu. Gampangannya begitu ya. Baik itu dalam bentuk bacaan Quran ataupun sholat ataupun zikir-zikir ataupun yang semisalnya. Nah, eh, saya mungkin bisa tambahkan bahwasanya al-hizb itu kalau secara bahasa al-hizbul lughatan adalah juz'un min syai'. Yang disebut dengan hizb itu adalah bagian dari sesuatu. Dalam hal ini adalah tentunya berarti bagian dari suatu ritual ibadah. Kemudian ya, beda berikutnya adalah al-muhafadzah alal awra al-muhafadzah alal awradi al-masyru'ah. Eh, tentang masalah anjuran untuk memelihara wirid-wirid atau ya tadi ritual ibadah atau zikir-zikir yang memang disyariatkan.
Wa man fatahu wirduhu bi udhrin fabadara fa asra'a li adaihi fil waqtil madhkuri kana lahu thawabuhu kamilan kama law addahu fi waqtihi. Siapa yang dia itu terlewat dari mengucapkan ritual ibadahnya tadi, wiridnya tadi, kemudian dia bersegera untuk melaksanakannya pada saat dia memungkinkan untuk melakukannya, maka dia mendapatkan pahala secara sempurna. Dia mendapatkan pahala secara sempurna seperti halnya kalau dia menunaikan di waktunya. Jadi dalam hal ini misalnya seorang itu tentunya eh, misalnya dia melakukan satu ritual pada saat sepertiga malam terakhir ya. Sepertiga malam terakhir itu kan bisa sholat, bisa juga dengan yang lain. Misalnya dia punya kebiasaan baca Quran di sepertiga malam terakhir. Yang mana sepertiga malam terakhir ini merupakan satu satu waktu yang utama ya. Satu waktu yang utama, waktu yang di sana Allah mengabulkan doa-doa, waktu yang memang seorang itu dianjurkan untuk beribadah di dalamnya. Nah, ketika dia tertidur, kemudian dia terlewat dan dia melakukannya di pagi hari, ya, eh, melakukan kebiasaannya tadi. Jadi, misalnya dia itu biasanya baca Quran, katakanlah setengah juz atau satu juz di sepertiga malam terakhir, kemudian dia tertidur, kecapean misalnya ya karena pekerjaan, kemudian dia lakukan itu di pagi hari, maka pahalanya itu seperti halnya dia lakukan di malam hari, di waktu utama tersebut. Kemudian kata beliau, An-naumu ya'dzuru sahibahu. Ya. Yang namanya tidur itu merupakan uzur bagi individu yang bersangkutan. Wala yu'addu minal muqassirin. Ya, orang yang tidur itu tidak dianggap sebagai orang yang lalai, orang yang menyepelekan. Li'anna tafrito fil yaqadhah. Karena yang menyepelekan itu ketika dalam kondisi terjaga. Namanya orang tidur, ketika dia hilang kesadaran, maka sebagaimana dalam hadis disebutkan rufi al aklam ya. Pena itu diangkat salah satunya dari orang yang tidur karena pada saat orang tidur itu dia tidak sadar ya. Di luar dari kontrolnya dia. Maka ketika seorang itu tidur, dia tidak melakukan suatu amal yang dianjurkan, bahkan suatu kewajiban sekalipun, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa, kan begitu ya. Dalam hadis juga disebutkan man nama an sholatin au nasiyaha falyu'addiha idza dzakarha. Siapa yang tidur dari satu sholat atau dia terlupa dari satu sholat, artinya dia tidak sengaja sehingga dia melalaikan sholat wajib, falyu'addiha idza dzakarha. Hendaklah dia lakukan pada saat dia teringat. Saya kira itu terkait dengan hadis ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya dalam bab ini ya. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ini lagi-lagi terpotong nih. Jadi memang kayaknya harus di double check ya kalau di kopas begitu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullahi, la takun mitla fulanin." Wahai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Karena yaqumul laila kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu si fulan itu salat malam lalu kemudian dia meninggalkan salat malam. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, kita lanjut ke fawaid hadis. Eh, Kata penulis Bajatul Naldirin, faedah yang pertama adalah al-alimul murabbi yahutsu talamidahu ala fi'lil khairat wa in kana ala sabilil muqaranah. Ya. Oh, sorry. Ada sebelumnya ya. Al-alimul murabbi alaihi an ya'rifa ahwala talamidihi wa an yuraqibahum. Jadi faedah yang pertama adalah seorang yang murabbi, seorang pendidik, apalagi dia seorang alim yang mendidik, hendaklah dia itu memperhatikan kondisi dari murid-muridnya. Dia proaktif melihat kondisi dari murid-muridnya dan melakukan
pemantauan ya, pemantauan muraqabah, melakukan pemantauan. Di sini diambil dari faedah bahwasanya Nabi yang proaktif mengingatkan Abdullah bin Amr. Jadi mungkin ada satu indikasi tertentu begitu ya, sehingga Nabi kemudian melihat ini kayaknya Abdullah bin Amr Ibn al-As ini perlu untuk diingatkan tentang masalah sholat malam. Jadi seorang pendidik itu perlu memperhatikan hal tersebut. Kemudian kata beliau, al-alimul murabbi yahutu talamidahu ala fi'lil khairat. Ya. Seorang murabbi, seorang alim, seorang pendidik itu memberikan motivasi kepada para muridnya untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Wa in kana ala sabilil muqaranah, meskipun dengan cara memperbandingkan ya. Memperbandingkan di sini tentunya yang sifatnya soft ya. Jadi kalau kita lihat ada teori-teori modern, salah satu hal yang mematahkan mentalitas anak adalah ketika dia dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Makanya ada sebuah lirik ya, ojo dibanding-banding kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ya nggak begitu juga ya. Memang berlebih-lebihan dalam membandingkan itu tidak bagus, tapi bukan berarti lantas itu mutlak terlarang begitu ya. Kalau kita melihat dari hadis ini. Tapi memang di sini Nabi SAW tidak menjelaskan siapa si fulan itu. Dan di sini sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, di sini ada ibham. Ibham itu ketidakjelasan. Si fulan ini sebenarnya siapa? Eh, Muhtamal ya, atau ada kemungkinan yang dimaksud apa ketidakjelasan ini ya, penyamaran ini sehingga disebut dengan si fulan itu bisa jadi dari Nabi SAW. Memang Nabi sengaja tidak menyebutkan namanya, atau dari sahabi atau dari Abdullah ibnu Amr ibnu As ini, Abdullah bin Amr ibnu As ini. Jadi bisa jadi yang tidak menyebutkan si fulan itu dari Nabi sendiri atau dari sahabi, dari kalangan sahabat. Ada kemungkinan dua hal tersebut. Tapi Allah taala alam, kemungkinan terbesarnya itu kalau saya pribadi memang dari Nabi. Tapi ya ini tidak terlalu urgent sebenarnya ya. Tapi kalau saya pribadi itu dari Nabi karena memang Nabi SAW itu eh, pada umumnya beliau itu tidak mengeksplisitkan nama kecuali kalau memang dibutuhkan. Makanya dalam banyak hadis beliau misalnya mengatakan ma balu kaumin qalu au falu au qalu kada wa kada gitu ya. Apa urusannya sebagian orang itu mengatakan begini dan begitu. Tidak dieksplisitkan siapa nama orang-orangnya gitu ya. Yang penting adalah perbuatannya atau apa yang perlu dilakukan atau apa yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan faedah selanjutnya. At-targhibu bi'adami tasmiyati man waqa fi haqqi mayudamu bihi. Di sini ada anjuran untuk tidak perlu disebutkan nama dari orang yang dia bisa dicela akibat perbuatan tersebut. Ya, tentunya orang yang meninggalkan salat malam itu bukan suatu hal yang baik. Ya, jadi kalau memang tidak perlu disebutkan namanya, ya memang tidak usah disebutkan namanya ya. Yang penting adalah pelajarannya dari hal tersebut. Ini juga satu hal yang penting ya, karena seringkali kalau kita lihat di apa namanya di medsos begitu ya, orang itu seringkali berdalih dengan nahi mungkar atau amar ma'ruf ya, terutama nahi mungkar itu dengan menyebutkan nama personnya ya, personnya. Ini tentunya menyebabkan orang yang person tersebut itu bisa jadi orang itu kan punya ego. Kadang-kadang ketika disinggung seperti itu justru bukannya dia taubat, bukannya dia berhenti, tapi malah diteruskan. Kemudian juga seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, orang itu kan bisa berubah. Jadi ketika seorang itu kemudian dipublikasikan seperti itu, namanya sudah terlanjur tercemar, padahal bisa jadi setelah itu dia berubah. Makanya yang paling utama adalah tidak disebutkan namanya, kecuali kalau memang ada keperluan mendesak. Ya. Kalau memang ada keperluan yang masalahnya lebih besar untuk disebutkan nama, maka tidak mengapa untuk disebutkan. Eh, Misalnya, jadi kadang-kadang di medsos itu kebolak-balik ya, yang seharusnya tidak disebutkan namanya disebutkan, yang harusnya disebutkan namanya malah tidak disebutkan. Misalnya, yang contohnya disebutkan namanya, katakanlah ada kejadian, ada orang yang suka menipu gitu ya. Korbannya banyak misalnya di medsos. Dia cuma menyebutkan yang sifatnya hanya ngasih sinyal-sinyal. Padahal kan ini siapa yang dimaksud orang justru perlu kejelasan kan siapa si fulan. Misalnya dia punya
jualan apa begitu ya, jualan handphone atau jualan kitab sehingga kita tahu oh akun ini nih ada indikasi penipuan. Kalaupun dia tidak eksplisitkan karena takut misalnya kena undang-undang ITE misalnya, ya bikinlah redaksi yang cukup aman gitu ya. Misalnya screenshot terus kemudian ceritakan misalnya saya sudah pesan barang ke si fulan tapi ternyata ke akun ini ternyata barangnya tidak sampai-sampai. Jadi biar orang lain itu tahu. Adapun bikin curhatan-curhatan yang membuat orang itu bisa salah duga, tidak jelas ke tujuannya, bahkan bisa jadi orang itu salah duga yang dia maksud si fulan, tapi publik itu jadi mengasumsikan orang yang salah ya. Bisa jadi publik itu menganggap si Alan ini malah lebih lebih baik. Jadi kadang-kadang orang itu suka terbalik, yang harusnya disembunyikan malah ditampakkan, yang harusnya ditampakkan malah disembunyikan ya. Kita di sini sebagai pembelajar tentunya kita harus cukup jeli dengan hal tersebut. Jadi ada kalanya tidak kita sebutkan dan ini adalah asalnya. Karena pada asalnya adalah kita memberikan nasihat tapi juga kita menutupi aib dari saudara kita. Selama memang itu bisa sampai tanpa menyebutkan nama, maka itu yang diutamakan. Kemudian poin selanjutnya kata beliau istihbabud dawami ala ma'tadahul insanu min amalil khairi ya. Jadi dianjurkan seorang itu secara kontinu melakukan amal-amal kebaikan. Wa karohiyatu qatil ibadati wa in lam takun wajibatan ya. Dan juga dimakruhkan seorang itu memutuskan tradisi ritual ibadahnya meskipun tradisi itu tadinya tidak wajib. Jadi kalau memang dia biasa sholat malam misalnya ya, maka ya dilanjutkan, jangan kemudian dia tinggalkan. Karena ini makruh dan sebagaimana kata salaf ya, eh, ketika suatu ibadah itu biasa dilakukan, kemudian tidak dia lakukan, ini merupakan satu momentum untuk introspeksi, karena biasanya hal tersebut itu diakibatkan oleh beratnya dosa-dosa ya. Jadi ini ketika seorang itu menjalankan suatu ibadah kemudian dia tinggalkan, ini merupakan satu apa ya early warning gitu ya, peringatan perdana bahwa ada yang tidak beres, something wrong gitu terhadap dirinya, ada yang tidak beres dengan dirinya, mungkin karena tadi dosa-dosanya sudah semakin menumpuk sehingga eh, dia tidak bisa melakukan kembali tradisi yang baik. Jadi memang pada kenyataannya kebaikan dan keburukan atau ketaatan dan kemaksiatan itu seperti jungkat-jungkit ya. Ketika ketaatan itu naik, maka kemaksiatan itu otomatis turun. Ketika kemaksiatannya naik, maka otomatis ketaatan itu turun ya. Makanya terkait dengan sholat, Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena memang secara umum, bukan hanya sholat ya, semua perbuatan-perbuatan baik itu memang ketika dia naik, maka perbuatan jahatnya itu berkurang. Tapi ketika seorang itu mengaktifkan perbuatan buruknya, maka perbuatan baiknya berkurang. Dan seutama-utama perbuatan baik yang berkaitan dengan hak Allah itu adalah tentang sholat ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah hadal haditsu dalilun ala adami wujubi qiyamil lail. Hadis ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat malam itu tidak wajib. Ya, sholat malam itu kalau dalam sirah Nabi sebelum eh, sholat lima waktu itu diwajibkan, maka dulu Nabi itu SAW itu mengerjakan sholat sholat malamnya. Tapi begitu sholat lima waktu diwajibkan, maka sholat malam itu tidak menjadi satu yang wajib menjadi sunnah. Kemudian kata beliau ada tasdidi fi ibadati li anna dzalika yuaddi ila tarkiha wa huwa madmum. Dan ini kalau kita nyambung dengan pembahasan yang sebelumnya, maka seorang itu tidak dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah ya. Dia ukur keterbatasan dirinya, kemampuan dirinya, dia tidak berlebih-lebihan karena yang demikian itu eh, menyebabkan dia meninggalkan ibadah tersebut. Kalau dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya, misalnya sekali waktu tiba-tiba dia sekali ngaji misalnya langsung 15 juz misalnya ya, langsung sholat malam 11 rakaat ini biasanya kalau terlalu mendadak begitu mengakibatkan udah dikerjakan cuma sekali saja setelah itu ditinggalkan. Dan ini adalah suatu hal yang prinsipnya tidak baik, satu hal yang prinsipnya dia merupakan hal yang kurang baik atau tercela. Ini fawaid terkait dengan hadis 100 yang ke 154.
Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ke 155. Wa ana Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, Aisyah berkata, eh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatat hus-salatu minal laili, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu terlewat dari sholat malam, min waja'in aw ghairihi, baik karena sakit ataupun sebab lainnya, sholla minan nahari eh, sintai asyrata rakaah, ya. Maka beliau itu melaksanakan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Rawahu Muslim, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu memang tradisinya atau kebiasaannya adalah melakukan sholat malam. Dalam hadis ini disebutkan ketika beliau itu terlewat karena memang ada uzur, eh, baik itu berupa sakit ataupun lainnya itu ya mungkin tadi ya, kalau kalau kita ya mungkin ketiduran gitu ya. Maka kalau Nabi SAW beliau eh, mengkodok, nanti akan ada pembahasan tentang ini. Beliau mengkodok sebanyak 12 rakaat di siang hari. Baik, terkait fawaid dari hadis ini di dalam Bajatul Nadhirin, yang pertama adalah salatun nahari huna iwadun an salatil laili li jabri fadilatiha. Bahwasanya salat siang hari ini merupakan pengganti dari salat malam untuk eh, menggantikan keutamaannya atau untuk mendapatkan pahalanya, pahala dari salat malam tersebut. Kemudian kata beliau, laisa fil hadithi dalilun alal qada'i, li'annaha law kanat qada'an la tazidu an adadil adai. Menurut penulis Bahjatun Nadhirin, hadis ini bukan dalil dari bahwasanya sholat yang digantikan itu merupakan kodok. Ya. Karena kata beliau, kalau itu adalah kodok, maka harusnya bilangan rakaatnya itu sama. Ya. Ini menurut pendapat beliau. Di sini saya berikan catatan fihi nadhar kama ya'ti. Ini perlu diteliti lagi. Ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat dari Imam An-Nawawi dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, sebagaimana nanti akan disampaikan. Jadi intinya adalah kalau saya pribadi cenderung itu adalah kodok, ya. Itu bukan ada, tapi itu adalah kodok, ya. Tapi ya mau dianggap kodok ataupun ataupun bukan kodok itu sebenarnya ya apa ya, tidak esensial begitu ya, perbedaan dari redaksi. Intinya adalah dia mendapatkan pahala dari sholat malam yang dia tinggalkan. Itu intinya. Perkara itu kodok atau bukan kodok itu sebenarnya ya tidak tidak terlalu urgent untuk dibahas sebetulnya. Tetapi kalau kita merujuk pada pendapatnya Imam An-Nawawi dan juga yang semisalnya, begitu juga si Ibnu Utsaimin, maka itu dianggap sebagai kodok, ya. Eh, Sholat di siang hari itu dianggap sebagai kodok atas sholat Qiyamul Lail atau salat malam hari. Kemudian faedah selanjudnya kita masuk ke faedah lainnya dulu, nanti kita jelaskan bagaimana pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin. Man fatahu amalu khairin i'tadahu li udhrin fala isma alaihi. Siapa yang terlewatkan dari amal kebaikan yang sudah menjadi tradisinya dia, sudah menjadi kebiasaan dia karena adanya uzur, maka dia tidak berdosa. Ini saya kira cukup jelas. Kemudian kata beliau, man nama an sholatin au nasiyaha. Siapa yang tidur dari satu sholat, ataupun dia terluput dari sholat tersebut, terlewat, lupa dari sholat tersebut, baik ini berarti mencakup sholat wajib maupun sholat sunnah, sholaha mata zakaroha. Dia sholat tentang hal tersebut ketika dia ingat, ya. Fa inna dzalika waktuha. Karena ketika dia ingat itulah waktunya. Nah, ini menjadi satu catatan juga sebenarnya ya. Eh, karena penulis ini menyebutkan secara apa ya, secara mutlak begitu. Ketika dia ingat, ya. Pada kenyataannya ya nggak begitu juga. Ketika seorang itu misalnya apa namanya, dia ketiduran misalnya ya, katakanlah dia ketiduran ketiduran sholat subuh dan juga sholat malam katakanlah gitu ya.
Kemudian dia sebenarnya tradisinya dia sholat malam. Dia tradisinya sholat malam, dia juga sholat subuh. Nah, misalnya pada satu ketika dia eh, sholat subuh apa? Dia bangun ketika matahari sudah terbit, ketika pas matahari terbit. Maka tentunya dia sholat subuh karena itu adalah suatu hal yang wajib. Ya. Tapi apakah pada saat itu dia langsung mengkodok sholat malamnya? Jawabannya adalah enggak ya. Kalau dari penjelasan ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang untuk melakukan sholat. Kalau sholat wajib itu jelas ya. Dia apa namanya? Ketika dia ingat. Adapun sholat yang lainnya, ya sebagaimana dijelasan para ulama itu ada larangan sholat antara terbitnya matahari sampai waktu matahari itu cukup tinggi atau setinggi tombak ya. Berarti sekitar 15 atau 20 menit setelah syuruk, setelah matahari terbit. Nah, jadi untuk sholat sunnahnya dia tunda dulu ya. Dia tunda dulu. Kalau sholat subuhnya iya, begitu dia bangun, langsung dia melakukan sholat subuh ya. Dia kodok sholat subuhnya. Tapi untuk sholat sunnahnya dia tunggu ketika matahari, ketika sudah masuk waktu duha baru dia sholat. Adapun sebelum waktu duha, maka kata para ulama berlaku hadis larangan. Karena antara terbitnya matahari sampai matahari itu sepenggalan tombak, itu adalah waktu untuk terlarang dilakukannya sholat. Ya, jadi sholat sunnah tidak dilakukan pada waktu tersebut. Meskipun itu sifatnya kodok. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan bahwasanya sholat mata dzakaroha ini iya untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah, maka ada perincian. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait di sini, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya ketika seorang itu punya kebiasaan untuk sholat di malam hari, kemudian dia tertidur, maka dia mengkodok salat tersebut di siang hari. Di antara fima baina sholatil fajri wa sholatil duhur. Di antara waktu sholat eh, apa namanya sholat subuh dan juga sholat zuhur ya. Ini tidak saya kutipkan tapi ada penjelasan beliau yang intinya adalah itu pada saat dilakukan pada saat waktu duha ya. Dan di sini beliau menjelaskan bagaimana kalau apakah di dalam hadis tadi kan disebutkan sholat Nabi SAW itu sholat 12 rakaat. Apakah ketika seorang itu misalnya kebiasaan sholat malamnya cuma 3 rakaat, dia juga mengkodoknya 12 rakaat, ya? Kata beliau tidak. Maka dilihat tradisinya itu seperti apa kebiasaannya. Kalau misalnya dia biasanya itu sholat malamnya itu cuma 3 rakaat, maka ketika dia sholat kodoknya di siang hari, dia sholatnya 4 rakaat. Jadi sholat yang menjadi tradisinya kemudian digenapkan ditambahi 1 rakaat ya karena sholat ganjil itu ada di malam hari sedangkan pada siang hari itu adalah genap ya jadi kalau biasanya dia sholat 3 rakaat maka dia mengkodok 4 rakaat kalau dia biasanya tradisinya sholat malam itu 5 rakaat maka dia mengkodok 6 rakaat dan begitu seterusnya. Nah, kenapa 12 rakaat? Karena Nabi itu memang biasanya sholat malamnya 11 rakaat. Maka ketika beliau kodok dengan 12 rakaat. Nah, kemudian faedah selanjutnya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya ini bukan untuk sholat saja, tapi juga berlaku untuk ibadah-ibadah lainnya. Misalnya, orang itu memiliki tradisi puasa selama Ayyamul Bid, selama hari-hari putih, selama malam bulan purnama ya, tanggal 13, 14, 15. Itu misalnya selalu menjadi tradisinya dia. Lalu satu ketika misalnya dia dalam satu kondisi yang dia terlewat dari puasa Ayyamul Bid. Maka dia bisa mengkodok, dia tetap bisa melaksanakan Ayyamul Bid meskipun bukan pada tanggal 13, 14, 15 tersebut ya. Ini 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 eh, apa namanya? Ini juga bisa ya. Karena beliau memahaminya ini sifatnya umum. Intinya kalau seorang itu punya satu tradisi eh, tradisi baik, ritual ibadah tertentu, yang mana kemudian pada suatu waktu dia terlewat dari tradisi tersebut, maka dia bisa melakukan kodok, ya, melakukan kodok pada waktu yang lain. Begitu pula misalnya orang punya tradisi eh, sholat sunnah fajar ya, sholat sunnah sebelum subuh. Ketika terlewat, maka dia melakukannya di waktu duha. Ya. Kemudian ya di sini ada satu faedah
yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya di syarahnya terhadap Riyadhus Shalihin. Kata beliau, "Annal ibadah al-muaqqatah idza fatat an waqtiha li udhrin fa innaha tuqdah." Suatu ritual ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu, ya, sholat malam, kemudian juga puasa 3 hari. Kalau kemudian seorang itu terluput darinya, maka dia bisa mengkodoknya. Itu ibadah yang muakkotah ya, ibadah yang memiliki waktu-waktu yang spesifik. Kemudian kata beliau, amal ibadah al-marbuto bisababin. Adapun kalau ibadah yang dia itu terikat dengan sebab, ya, terikat dengan sebab tertentu, fa'innahu idza zala sababuha la tuqda. Maka ketika sebabnya itu sudah hilang, dia tidak mengkodoknya. Misalnya apa? Beliau memberikan contoh, misalnya sholat sunnah wudhu. Ya. Kalau seorang itu eh, eh, dianjurkan ketika seorang itu habis berwudhu, dia melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah karena sebab dia telah berwudhu. Nah, misalnya seorang itu sudah berwudhu, ya. Kemudian dia tidak segera sholat sunnah, dia kemudian apa namanya melakukan berbagai aktivitas, ngobrol segala macam gitu ya. Maka pada saat itu tidak dianjurkan dia melakukan sholat sunnah wudhu. Kenapa? Karena sebabnya sudah terlewat. Ya. Begitu pula misalnya contoh yang lainnya adalah sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika seorang itu masuk masjid, maka dia dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, misalnya dia masuk masjid, terus dia lupa dia duduk. Karena memang sholat tahiyatul masjid ini dianjurkan sebelum duduk di masjid. Jadi ketika masuk masjid sebelum duduk dia sholat tahiyatul masjid. Nah, misalnya seorang masuk masjid dia lupa dia langsung duduk. Maka pada saat itu tidak dianjurkan dia untuk mengkodok tahiyatul masjidnya karena sudah terlewat ya, sebabnya sudah hilang. Jadi beliau di sini membedakan satu kaidah antara sholat yang memang muakkotah memiliki waktu tertentu, ada kaitannya dengan waktu, maka itu dikodok. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan sebab dan sebabnya ini sudah terlewat, maka tidak dikodok. Ya. Karena kata beliau li'anal makruna bisababin la budda an yakuna muwaliyan lisabab. Yang namanya sholat karena sebab tertentu itu dia harus teriring dengan sebabnya. Kalau sebab fa'in fusila bainahuma saqata. Kalau terdapat pembeda ya, tidak berkesinambungan dengan sebabnya, maka gugurlah hal tersebut. Nah, ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian kita lihat ya perkataan sebagian ulama. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin jelas menyebutkan qadha, ya. Begitu pula tadi sudah kita sampaikan ini adalah juga pendapatnya Imam An-Nawawi ya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim terkait dengan hadis ini, kata beliau, "Hada dalilun ala istihbabi al-muhafadzah 'alal awrad wa anha idza fatat tuqdah." Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya memelihara wirid-wirid ya, memelihara ritual-ritual ibadah yang telah menjadi tradisi. Wa ana idza fatat tuqda. Dan kalau itu terlewat maka diqadha. Poinnya adalah di sini digunakan kata qadha ya, beda dengan yang disampaikan oleh penulis Bajatun Nadirin. Wallahu taala alam. Kemudian di sini saya juga sampaikan satu faedah ya. Mungkin menjadi satu pertanyaan. Ketika seorang itu misalnya punya tradisi sholat malam, begitu ya. Terus dia juga punya tradisi sholat duha. Nah, ketika dia terlewat sholat malam, kemudian dia mengkodok di waktu duha, apakah bisa digabungkan dengan sholat duha, ataukah harus dijalankan secara terpisah? Ya. Hal ini ditanyakan, kalau dari penjelasan Imam An-Nawawi, maka tidak bisa. Ya. Jadi, kodok terhadap sholat malam itu satu hal, dan sholat duha itu satu hal yang lain. Itu dua hal yang berbeda, tidak bisa digabungkan. Tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori bab tadakhul al-ibadat ya, atau tadakhul al-amal. Nah, bab tadakhul ibadat ini sebenarnya, tadakhul ibadat itu maksudnya adalah satu ibadah tapi dilakukan dengan dua niat. Sehingga dua-duanya terlaksana. Jadi ini ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Itu juga bisa dalam ibadah.
Dan ini adalah satu bab yang agung, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini adalah satu bab yang agung. Eh, karena dengan amal yang sedikit mendapatkan pahala yang besar. Dan ini yang membedakan antara orang yang belajar, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang belajar dia tahu, oh ini ada ilmunya. Jadi dia melakukan hal yang satu hal, tapi dia mendapatkan pahala dari dua hal. Kalau ini yang membedakan, lagi-lagi ini merupakan salah satu bentuk dari apa namanya keutamanya orang yang berilmu dengan belajar dia tahu. Nah, jadi intinya adalah ada yang disebut dengan tadahul al amal. Amal satu amal yang dilakukan satu kali, tapi mencakup berbagai amalan ya. Jadi dia sudah apa istilahnya itu? Menggabungkan tadi ya, menggabungkan pahala dari berbagai amalan. Contohnya misalnya antara sholat qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid. Ketika seorang itu masuk ke masjid, kemudian dia sholat sunnah qobliyah, maka itu sejatinya juga dan dia meniatkan juga itu sebagai tahiyatul masjid, maka itu bisa ya. Karena memang sholat tahiyatul masjid itu ya yang penting dilakukan sholat sebelum duduk. Meskipun bentuknya adalah sholat qobliyah gitu ya. Jadi dengan dia melakukan ini, dia mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala tahiyatul masjid dan juga pahala dari sholat qobliyah. Nah, tapi untuk case ini tidak bisa ya. Kenapa? Karena apa namanya? Di dalam Islam Web itu disebutkan dan dia juga ngutip dari Imam An-Nawawi. Karena kata beliau, karena kata penulis di Islam Web ya, penulis Islam Web ini juga para para istilahnya itu para scholars ya, para pembelajar, para ulama. Eh, li'anna kullan minhuma sunnatun maksudatun lidzatiha. Karena baik sholat malam ataupun sholat duha itu merupakan suatu yang disunahkan secara zatnya ya. Adapun misalnya sholat tahiyatul masjid tadi itu yang penting sholatnya. Jadi yang tidak dimaksudkan tidak ada secara zatnya itu sunnah tahiyatul masjid. Tapi yang penting dilakukan sholat. Termasuk juga sholat qobliyah itu sudah memenuhi begitu ya. Tapi beda dengan case ini ya. Case ini. Kalau case ini eh, baik sholat duha maupun sholat malam itu suatu hal yang dimaksudkan secara zatnya. Intinya adalah fala buddha min ifrodi kulin min qada'il witir wa duha bi sholatin mustaqillah. Oleh karenanya, maka masing-masing itu harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Begitu pula disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, karena untuk case ini li'anna sunnataini idza lam tatadakhala, karena dua sunnah kalau memang tidak bisa saling masuk ya, la yasihu an yanwihima bisolatin wahida. Maka tidak boleh untuk diniatkan dengan satu solat saja. Walihada lau nawa bi ini solat duha wa qada'i sunnati subhi la tanakid solatuhu. Kalau ada seorang itu dia meniatkan untuk solat duha dan dia juga meniatkan untuk apa namanya kodok solat sunnah fajar yaitu solat sunnah sebelum subuh, maka sholatnya itu tidak sah. Maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Jadi harus salah satu, ya, harus dia pilih salah satu. Baik, saya kira demikian ya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Sudah selesai untuk kali ini ya. Baik, demikian kajian pada pagi hari ini. Saya stop share dulu. Dan dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita pause dulu ya. Dan saya matikan recordingnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.